Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan artikel mengenai Corporate Social Responsibility Perception in Business Student as Future Managers, a Multifactorial Analysis, yang dalam bahasa Indonesia yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, persepsi dalam bisnis, siswa sebagai manajer masa depan, analisis multifaktorial. Anggota dari kelompok 10 yaitu Azahra Izatul Islama, Anis Solehati, Ahmad Nasyiruddin, Iin Widianingrum, dan Tiffany Rianika Nabila. Baik, di sini pertama-tama yaitu membahas terkait masalah yang ada di jurnal ini. Masalah yang akan di jurnal ini yaitu membahas terkait CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana targetnya itu mahasiswa, di mana mahasiswa kedepannya itu menjadi lulusan tetapi mahasiswanya belum tahu menahu mengenai CSR ini. Maka dalam jurnal ini dijelaskan seperti apa agar mahasiswa itu memiliki etika dan pengetahuan jiwa-jiwa CSR itu ke depannya, supaya kelak ketika mahasiswa itu lulus dan menjadi seorang manajer, dia bisa menerapkan dan mengetahui etika dalam CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang lebih baik. Baik, berikutnya menjelaskan terkait tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menjelaskan sejumlah masalah dengan menerapkan metodologi yang dikembangkan oleh penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini ada 3 poin. Pertama yaitu penelitian sebelumnya itu hanya difokuskan pada nilai-nilai etika dan perilaku moral siswa saja. Kemudian yang kedua, penelitian sebelumnya kebanyakan di wilayah Amerika Serikat dan hanya sedikit untuk di wilayah Eropa. Padahal penting sekali untuk strategi bisnis di wilayah Uni Eropa, tetapi belum dilakukan, hanya sedikit dilakukan di wilayah Eropa. Terus yang ketiga yaitu beberapa penelitian telah mengeksplorasi karakteristik pribadi siswa untuk menjelaskan perbedaan sikap terhadap CSR. Meskipun dengan hasil yang beragam, tetapi belum menemui kesimpulan dilihat dari segi gender secara wanita dan perempuan. Selanjutnya, mengenai teori yang digunakan. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder ini merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya, yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Nah, sesuai dengan teori stakeholder ini, hasil penelitian ini menghargai secara positif hubungan dengan kelompok kepentingan selain pemegang saham. Nah, penemuan ini sejalan dengan gagasan bahwa perusahaan adalah organisasi yang memiliki banyak tujuan, ide yang selaras dengan teori ini daripada entitas yang melayani satu tujuan tunggal. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama, mahasiswa sarjana bisnis mengambil persepsi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dan karakteristik siswa. Hipotesis yang kedua, siswa perempuan menunjukkan perhatian yang lebih tinggi untuk tanggung jawab sosial perusahaan daripada siswa laki-laki. Hipotesis yang ketiga, siswa tingkat atas lebih positif terhadap persepsi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan siswa tingkat awal. Hipotesis yang keempat, memiliki pengalaman kerja adalah hal yang penting, faktor yang berkaitan dengan perbedaan persepsi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan mahasiswa bisnis. Lanjut ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data
yaitu kuesioner. Yang kuesionernya itu diukur menggunakan skala Likert 1-5. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang sedang mempersiapkan gelar administrasi bisnis dan pariwisata di Fakultas Ekonomi dan Administrasi Bisnis Universitas Otonomi Madrid, Spanyol, di mana populasi ini diambil pada bulan November 2010. Setelah membagikan kuesioner, ternyata penelitian ini mendapat 535 jawaban kembali, di mana yang akan diteliti. Lanjut, ada variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol usia dan kebangsaan. Usia ini dari rentang 19 tahun sampai 22 tahun. Nah, untuk kebangsaannya itu asli Spanyol sama orang asing. Lanjut ke variabel dependent. Ada 3, yaitu pertama jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Tingkat pendidikan itu yang masih awal sama yang sudah di akhir. Lalu pengalaman kerja. Lanjut ada variabel independen. Variabel independen di sini akan mengukur persepsi CSR, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, metode analisis yang digunakan untuk mengolah datanya yaitu analisis multifaktorial. Selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif stakeholder perlu mendapatkan perhatian yang besar bagi para mahasiswa mengingat apa saja kunci sukses bisnis tersebut. Perbedaan yang signifikan dalam persepsi tetap dapat diidentifikasi ketika analisis multifaktorial dilakukan. Dari data kuesioner menunjukkan deskriptif perusahaan yang berjalan baik dari kuesioner yang dipersepsikan oleh mahasiswa. Semua item memiliki nilai di atas nilai median dari skala 5 poin yang digunakan dan dinilai deviasi standar rendah atau kurang dari 1, sehingga tanggapan memiliki sedikit variabilitas. 3 aspek terpenting dari perusahaan yang dijalankan dengan baik dicantumkan dalam urutan prioritas berikut. Yang pertama, menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik, menarik dan mempertahankan orang-orang luar biasa. Yang ketiga, menghasilkan produk dan jasa berkualitas tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepedulian mahasiswa yang kuat terhadap pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat yang umumnya sesuai dengan teori stakeholder. Kesimpulan. Setelah membaca dengan seksama, kelompok kami menyimpulkan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa memiliki apresiasi yang tinggi terhadap apa yang dapat dianggap sebagai teori pemangku kepentingan, karena mereka menghargai secara positif hubungan dengan kelompok kepentingan selain pemegang saham. Karena di sini tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur, jadi mahasiswa tuh ketika mereka tahun depan akan berbisnis, mereka lebih menghargai kepentingan-kepentingan lain seperti pelanggannya, seperti suppliernya, dan lain-lain. Yang kedua, mahasiswi lebih peduli terhadap masalah CSR. Nah, di sini tadi kan kita ada 2, yaitu mahasiswi dan mahasiswa, dan ternyata yang lebih mementingkan tanggung jawab sosial perusahaan, yang lebih memikirkan itu mahasiswinya, karena mahasiswi itu lebih emosional, etikanya lebih terbentuk. Terus yang ketiga, perluasan peran pelatihan universitas dan kontribusi pengalaman pribadi dapat mengubah konsepsi peran perusahaan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana memainkan peran penting dalam praktik penerapan CSR perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Penelitian ini juga dapat membantu mengimplementasikan bagaimana kebijakan masa depan yang akan diterapkan di bidang pendidikan bisnis. Selanjutnya, mengenai keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu bias dalam persepsi siswa tentang CSR yang nantinya
dapat didorong oleh gejolak ekonomi dan keuangan saat ini. Yang kedua yaitu bias keinginan sosial dalam tanggapan siswa yang timbul dari fakta bahwa siswa itu sadar profesor mereka sendiri sedang mengumpulkan data. Nah, ini dapat dicegah dan diperbaiki dengan peningkatan metodologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu variabel lain yang digunakan dalam literatur seharusnya dapat menambah pemahaman yang lebih luas tentang masalah dalam penelitian ini. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan mencakup analisis perbedaan yang diamati di kawasan Spanyol dan dapat ditemukan di negara Eropa. Seperti yang tadi telah dijelaskan di atas, sampelnya ini memiliki proporsi yang lebih besar daripada siswa Spanyol, tetapi pada hasil awal tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara orang Spanyol dan orang asing. Untuk selanjutnya, orientasi penelitian lain dapat menjelaskan persepsi siswa tentang tanggung jawab perusahaan atau CSR, tentang perbedaan budaya antar siswa, penanganan masalah di dalam sekolah berorientasi agama dibandingkan dengan yang didukung oleh pemerintah, pendekatan masalah yang diadopsi oleh siswa bisnis dibandingkan dengan siswa lain. Selanjutnya, terdaftar dalam program seni liberal, perspektif siswa bisnis kontras dengan perspektif siswa di sekolah profesional lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.